ngelewatin itu sudah habis-habisan duit ya kan, tenaga juga kan, kesana kesini pengen sembuh juga, ternyata balik lagi. Udah ikut pengajian kayak kajian gitu selama setahun. Saya tahu bang larangan dosanya kayak gimana kayak gitu ya. Namanya kajian gitu kan, ngaji-ngaji. Saya tahu kalau itu emang ini berdosa banget, namanya dunia belok kan gitu kan. Siapa sih yang dihalalin, semuanya haram. Tahu dosa-dosanya, tapi gimana aku juga nggak tahu, bingung. Kenapa bisa nggak tertariknya itu sama cowok balik lagi gitu. Kamu kan, maaf ya nih ya, Oji, namanya berhubungan, itu pasti kan sudah tidak pakai apapun itu. Ya, ada kan? Take and give-nya ya kali ya? Enggak, maksudnya dia udah nggak pakai apa-apa, kamu juga nggak pakai apa-apa pasti. Pakai kos kutang. Oh. Kalau sama yang 4 tahun ini, karena kita udah 4 tahun kali bang ya, jadinya kita sama-sama nggak pakai apa-apa gitu. Kalau misalkan kayak baru jadian terus kita berhubungan, aku nggak berani kalau buat buka semuanya. Aku kadang pakai kaos, kok nggak pakai kaos kutang doang gitu. Nama pacar aku yang sekarang ini karena aku baru kan ya, aku nggak berani kalau buat semuanya buka-bukaan. Aku pakai kaos. Nggak berani, maksudnya masih malu gitu akunya. Apa nggak pede? Malu ya? Masih. Ya, malu lah ya. Bisa dibilang malu. Oke. Gitu. Tapi kan kalau misalkan pasangan kamu minta, udah kita nggak usah pakai apa-apa, udah polos aja. Pernah kan? Pernah, itu yang 4 tahun itu perdana aku yang 4 tahun. Nah, kita pengen tahu nih, berarti kalau kamu polos nih, maaf bang. Iya. Berarti kalau kamu polos ada itu? Ada lah bang. Ada. Sorry ya, ini balon saya gitu bang. Iya, Hapot channel ya. Jadi kalau saya lihat sepintas ini sama sekali nggak terlihat gitu loh. Iya. Nah, nggak terlihat sama sekali. Tapi kalau kamu ini masih ada dong bang? Ada bang, ada. Suka diadu nggak? Ada gitu? Pepayanya mah ada, pepaya. Nah, kita pengen tahu nih. Iya. Triknya gimana nih, Oji? Kamu biar nggak kelihatan ini pakai apa ceritanya? Ada yang pakai binder. Kalau binder itu tuh yang kayak buat main bulu tangkis gitu bang. Ada yang buat main bulu tangkis gitu yang kayak mini set setengah. Iya, nah itu gitu. Ada yang juga yang pakai korset. Kebanyakan ada yang pakai korset. Rata-rata buci-buci pasti paling pakai korset gitu. Kalau binder kan harganya mahal. Di 100 ribuan ke atas gitu. Kalau yang bagus banget 300 ribu. Nah, kamu pakai apa sekarang? Pakai korset sekarang. Pakai korset. Korset itu bukan yang dikancing-kancing belakang itu? Ya, itu dia. Nggak ribet. Udah biasa. Jadi terbiasa. Awal-awal mah sesek. Aku bilang nih sama temen aku kan, gue udah mulai pakai korset nih. Itu 2013 tuh bang, aku pakai korset ya. Sesek banget ya. Apa copot lagi kali ya kata temen aku ketawa doang kan. Yang itu juga biasa kata dia gitu kan. Sampai sekarang. Oke. Oji. Ya. Kamu pakai gituan nih. Maaf ya. Tadi kamu bilang sesek. Awal itu bang 2013. Iya, namanya kan kita punya ini kan pasti kan ketekan gitu. Iya, ketekan. Nggak bahaya gitu, ada nggak efek sampingnya nanti atau gimana gitu? Paling ngondoy palingnya ya. Jatuhnya ngondoy kayak pepaya longsor gitu bang. Oh, itu udah kayak gitu sekarang? Oh, udah kayak berumur kayak nenek-nenek gitu ya? Ya bisa jadi kayak gitu. Ya karena namanya kita ketahan. Astaga. Iya. Oji. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita pengen tahu lagi nih. Berarti kalau kamu berhubungan seperti itu tadi ya, seperti itu. Tapi kamu tipikal orang yang pacaran atau sering ketemu dengan bermacam-macam orang? Maksudnya? Lebih suka pacaran atau ketemu orang di mana aja jadi? Di mana aja jadi bang. Nggak harus satu pabrik gitu, nggak harus satu kerjaan. Enggak, maksud gini, kita pengen tahu. Kan ada orang yang suka kenal di mana aja sama orang, hayo hajar gas gitu. Atau kamu tipikal orang yang ya udah kalau kayak ketemu satu orang ya udah pacaran, berhubungan gitu. Iya, satu orang doang, baru berhubungan gitu. Bukan tipikal orang yang suka fun. Enggak. Oke. Nah, tapi belum selesai tadi yang masalah yang 4 tahun itu. Berarti kamu jadi ayahnya, dia jadi ibunya. Dan mama aku jadi menantunya.
ya mertua mertua jatuhnya mertua, ya gitu yang selalu dan kamu nggak pernah risih sama sekali tinggal sama orang tua kamu, bahkan ya makan bertiga kamu bilang tadi itu ya kan. 4 tahun itu sangat lama sekali ya. Sangat. Nah itu kalau hubungan kalian ini ada nggak sih ribut-ributnya kayak layaknya orang kayak suami istri? Bukan main, dia itu tangannya galak banget. Main tangan, aku nggak pernah namanya main tangan. Nyubit aja dia itu tuh aku nggak pernah, Bang. Nggak pernah. Tapi dia kalau aku kayak bikin kesel, namanya kita pacaran gitu ya, pasti kan ada ya kayak bikin dia cemburu gitu ya kan. Pernah waktu itu temen sepabrik aku gitu ya, ada yang suka gitu sama aku ya. Dia pingsan, aku gotong kan Bang ya, namanya orang pingsan kan ya. Wah pulang aku dicaci maki, ditendang, ditonjok. Parah deh kalau lagi cemburunya keluar dia galak banget gitu. Oke, jadi cemburuan lah. Cemburunya ya. banget. Layaknya kayak orang berhubungan pasti ada cemburu lah gitu kan. Iya. Kalau di rumah ributin apa biasanya kalau di rumah? Masalah ekonomi ini nggak ada gitu ada? Ya pernah sering kayak gitu namanya ekonomi. Itu yang keluarga banget ya. Bukan keluarga lagi tuh udah. Nggak kepengen namanya suami istri kan, kalian kan gimana cara nggak ada imajinasi pengen punya anak gitu? Enggak, kita nggak kepikiran buat sampai situ sih. Oh, cuma status-statusan aja. Komitmen aja katanya seberapa lama nih sih kita kuat, kita jalanin aja dulu gitu. Oh, berarti kuatnya cuma sampai segini. Nah, 4 tahun. 4 tahun. Nah, itu kenapa bisa bubar? Ekonomi. Oke, gimana bisa ceritain nggak gimana coba? Aku lagi kenal sama yang 4 tahun ini kan, emang aku lagi di bawah. Dia ngebantuin aku sampai kita di atas. Kita udah di atas tuh, kita udah alhamdulillah kita udah bisa beli apapun itu yang kita mau. Kita jatuh lagi nih Bang. Jatuhnya lagi sekarang biasanya kan selama 4 tahun itu kan ada yang naik, ada jatuh, ntar naik lagi jatuh lagi gitu kan ya. Tapi jatuh yang terakhir kali ini nih, dia udah nggak mau nemenin saya lagi gitu, akhirnya saya ditinggal. Gitu. Bukan karena perselingkuhan? Enggak. Dia selingkuh dengan orang lain? Pernah selingkuh dia sekali, tapi saya masih maafin gitu. Atau kamu yang selingkuh? Enggak, aku nggak pernah namanya selingkuh aku. Selama aku masuk dunia belok, aku orang setia. Wih. Oke. Jadi masalah ekonomi lah ya. Ekonomi itu. Kamu bubar sama dia 4 tahun sia-sia sudah itu karena ekonomi. Ya, ekonomi. Mencari lagi di situ, tapi sempat kayak orang gila gitu Bang. Udah nggak tahu arah mau kemana pas lagi putus sama dia gitu. Untung aku punya sahabat nih 3 orang sama aku nih. Jadinya kita berempat. Untungnya alhamdulillah punya sahabat itu yang care gitu. Masalah apapun itu ya dia ngedukung aku nih di sini gitu. Tapi dia emang nggak belok, aku doang yang belok. Oh, teman bestie lah. Iya, bertiga ini dia. Oke, teman bestian yang mengerti kamu gitu kan. Iya. Ya, dia yang support kamu. Selalu support gitu kan. Lu masih muda, masa cuman gara-gara percintaan lu kayak begini-gini mulu, kata dia gitu kan. Bang, kita mau sampai kapan begini, kata dia gitu. Pokoknya selalu dia ya emang aku cuman punya dia doang gitu kan ya. Temen ini nih, sahabat ini. Jadi apapun yang dia omongin ya udahlah, aku ikutin gitu. Kadang juga aku bandel sih sama dia orang. Kadang aku nggak ikutin. Gitu. Ya itu namanya ya teman ya pasti selalu memberikan support, memberikan dukungan. Ya baik lagi kamunya bisa ngambil yang positif atau yang gimana ya terserah kamu sih gitu. Selanjutnya kita pengen tahu lagi nih apa channel. Berarti fixnya kamu itu sampai udah berapa lama kamu kayak gini ya? Ya dari SD itu tuh yang aku pacaran kelas 2 SMP tuh pertama kali. Aku pacaran kelas 2 SMP 2012 apa 2011 ya Bang? Lu umur berapa ya? 12 tahun apa 13 tahun? Oke. Nah seumur hidup kamu pernah nggak kayak berhubungan sama cowok? Enggak, tapi langsung berumah tangga. Hah? Sebentar. Dari kecil kamu pernah nggak sih kayak ya mungkin gini deh, kamu jalan sama cewek oke, ya kan, jalan sama cowok juga oke gitu, ada nggak kayak gitu?
Nggak pernah sama sekali jalan sama cowok mah. Dan even cowok juga mungkin nggak ada yang nembak kamu mungkin. Karena penampilan aku begitu mana mau ya kan cowok. Masa ya ntar sangka cowok sama cowok pacaran gitu ya kan bang. Rata-rata kan cowok pasti maunya sama yang cantik, gemulai gitu. Mana ada mau sama yang versi modelan begini bang. Ya kamu juga emang nggak tertarik sama Ya enggak sekali. sama sekali enggak. Udah saya dulunya backgroundnya begitu kan sama orang tua. Jadi saya buat memulai itu sama laki tuh kayak takut. Bukannya takut sih, kayak takut ke trigger gitu loh bang. Oke. Nah tadi kamu bilang menikah. Iya. Gimana ceritanya itu? 2021. Oke, gimana coba? Waktu itu pernah itu karena ekonomi udah lagi susah-susahnya banget ekonomi, mungkin jauh juga dari Allah, emang pasti jauh ya namanya dunia belok kan. Ingat Allah juga itu, kecil banget tuh, udah bener-bener depresi tuh bang kayak gitu. Apa emang harus jalannya udah harus lurus apa gimana ini ya, aku bilang gitu kan ya. Apa coba sama cowok kali ya nikah ya, biar nggak kayak gini mulu hidup. Kok begini mulu gitu ya kan. Diterjang ekonomi mulu, rezekinya seret mulu, aku juga nggak tahu kayak gitu. Aku mikirnya kalau emang nikah ntar ada yang tanggung jawab kali ya. Aku dulu mikirnya kayak begitu tuh bang. Udah gitu di situ ada teman aku nih yang agamis banget gitu ya kan. Aku mintalah solusi, sama namanya, sama kayak aku juga namanya sama. Terus aku bilang, Ji, gue apa gue jauh dari Allah gitu ya. Saya juga bingung deh Ji, apa emang buat nyoba buat jalan ke lurus kali ya, aku bilang gitu. Cariin deh kalau ada, aku gituin kan. Udah gitu, sebelum dicari kamu harus bersihin diri kamu dulu lah Ji, kata dia gitu kan, kata teman aku ini ya. Aku sampai di ruqyah tuh bang 7 kali tempat, 7 apa 8 gitu aku di ruqyah, biar kagak bisa, biar rasa sayang, rasa suka sama cewek ini tuh hilang gitu. Aku sampai di ruqyah bang, aku di ruqyah bukan malah aku yang kesurupan, temen aku yang muntah-muntah. Aku mah kagak, diem aja, melongo aja diem. Oke, lanjut. Sampai ke Bogor, sampai ke apa sih namanya tuh ya, daerah Jampang Surade itu di mana tuh, sampai ke daerah sono, aku udah ke sono dan di ruqyah. Terakhir aku dapat orang Bojong Kenyot tuh ada bang, namanya daerah Bojong Kenyot. Itu kata bapaknya, kalau emang dari hati kamu belum bisa buat berubah, susah kalau bukan dari diri kamu sendiri, katanya gitu kan ya. Kamu cuman capek materi, ekonomi kamu, kata dia gitu. Terus akhirnya aku sama teman aku nih ya, kita udah berbagai macam cara kan, udah sampai di ruqyah gitu kan, udah sampai ke orang pinter, minta air, minta sana sini ya kan. Tetep baik bang aku begini. Berarti jalan satu-satunya mungkin menikah kali ya, biar lurus gitu ya kan. Nah aku tuh akhirnya setahun itu tuh aku ngaji tuh bang, pakai kerudung panjang, syar'i gitu. Panjangin rambut juga? Enggak panjangin rambut, enggak. Oke. Tapi gara-gara mungkin pakai kerudung kali ya, jadinya rambutnya ya panjang gitu. Tapi nggak sampai panjang, sampai segini doang pas lagi disemuting tuh akhirnya, pas lagi mau menikah itu. Anjay, menikah. Akhirnya dari situ aku ikut pengajian gitu. Adalah nih satu pengajian cowok yang deket gitu. Rasa-rasa suka mah belum bang, belum. Mungkin dianya udah pengen kenal lebih lanjut akunya kali ya, si cowok ini kan ya. Yaudah cobain aja, mungkin ini udah dikasih jalannya kali ya, ketemu sama orang ini gitu kan, aku mikirnya tuh waktu itu. Itu nggak ada seling, kita nggak ada, cuman 2 bulanan apa ya. Akhirnya kita langsung nikah di situ. Kenal 2 bulan, kita langsung nikah di situ. Dia nggak tahu background aku kayak gimana, dia nggak tahu kehidupan aku kayak gimana gitu kan ya. Tiba-tiba ya bisa dibilang mah dia beli kucing dalam karung kali ya, jadinya dia nggak tahu kehidupan aku belok kayak gimana, dia nggak tahu itu. Perjaka dapat aku perjaka. Aku nggak tahu dia perjaka apa enggak kan, nggak tahu zaman waktu dia masih ininya ya kan, waktu masih remaja. Duda? Oh enggak, single. Perjaka, dapat perjaka. Tapi itu kita ngejalaninnya cuman 2 minggu gitu.
Berumah tangganya 2 minggu. Lalu itu udah cerai. Ini kenapa bisa? Pasti ada alasannya dong. Pasti ya. Coba gimana? Karena aku tuh pas lagi udah berhubungan intim gitu ya kan bang, kok aku jadi ngerasa kok beda, biasanya gue yang muasin gitu ya kan, kok jadi kayak gue begini aja, aku diem aja bang, pas lagi malam pertama itu kayak anjing ternyata enakan sama cewek anjing, aku gituin emang, aku dalam hati ya, apa emang belum dikasih jalannya kali ya, aku bilang kayak gitu kan ya, kesononya ngerasainnya tambah nggak nyaman, udah bukan diri aku lagi nih, aku nggak mau nutupin kalau itu tuh bukan diri aku pas lagi nikah sama dia gitu ya, bukan diri aku banget ini gitu. Udah gitu dia ada masalah kayak dia kagak mau kerja gitu kan. Saya pengennya tuh dia tuh gajinya tuh bulanan, tapi tuh dia dapatnya harian, dan itu kalau misalkan ada gaweannya doang. Kalau misalkan dia nggak gawe berarti kan dia nggak dapet duit. Gitu loh bang, pas lagi om saya nawarin buat dia kerja malah dia nggak mau. Wah, momentum bagi aku nih buat pisah. Jadinya aku udahin di situ tuh gara-gara dia nggak mau kerja. Jadi kita cuman menikah 2 minggu doang tuh, langsung udah pisah sampai sekarang. Yang saya tangkap dari awal, kamu menikah itu mencari pasangan atau mencari imam, itu kamu biar lebih buat lurus satu, dan bisa menopang hidup kamu, biar kamu nggak ada apa namanya, ada bantuan lah, buat lagi ekonomi aku iya, gitu loh bang. Gitu. Dan ternyata gitu. Tidak sesuai harapan kamu. Enggak sama sekali enggak. Akhirnya dari situ ya udah. Tapi kan kamu pengen mencoba lurus juga di kala itu kan? Di kala itu 2021 itu pengen lurus. Ya ternyata tidak nikmat. Enggak sama sekali. Dan biasanya aku yang aku yang diladenin gitu ya bang, diambilin nasi, diambilin baju, tiba-tiba nih aku harus ngambilin dia nasi, aku kaget pas lagi kita pulang kerja gitu kan ya, terus aku bilang ayo makan, aku bilang gitu kan ya, aku ngambil sendiri kan, terus dia diem aja, kok diem sih, aku bilang gitu, dia nggak ngomong apa-apa, cuman diem. Dalam hati aku nih aku mikir, oh iya diambilin anjir, gue lupa gue harus ngambilin dia, biasanya aku yang ngambil, aduh aku lupa di situ tuh. Dari situ berarti emang bukan duniamu, bukan duniaku banget bang gitu. Tapi loh. Dia tidak tahu sama sekali. Enggak sama sekali tahu. Enggak curiga. Enggak sama sekali. Enggak pernah kamu cerita ke dia, aku namanya cerita. Suami istri kan pasti kan ada cerita di malam hari sebelum tidur kan, pasti kan bertukar pikiran, ya ngobrol. Enggak pernah kamu cerita saya ini loh gitu, enggak. Dia pun gak nanya gitu. Saya juga nanya sama teman saya ini kan nih, sahabat saya ini, apa gue harus cerita gak sih ini sama laki gue gitu. Kalau misalkan aib mah nggak usah diceritain, tutupin aja gitu. Ada yang bilang kayak gitu, ada bilang juga kebanyakan ceritain aja gitu. Menurut saya mendingan nggak usah diceritain lah itu aib gitu, biarin aja. Kita juga bakal tahu. Udah pisah baru dia tahu. Segelintiran orang ada yang ngasih tahu gitu. Tapi menarik nih ya. 2 minggu. Iya 2 minggu. Kita berhubungan cuma 4 kali apa 3 kali gitu. Tinggal satu rumah. Iya dia di rumah aku tinggalnya. Iya. 2 minggu berhubungan suami istri lah. Udah itu nikah sah berarti. Sah agama. Digedein kok. Pakai kembang. Pakai kita hajatan. Ada dangdutan. Aku nangkep dangdut di situ. Astaga. Ada marawis. Paginya kan marawis. Malamnya kita dangdutan. Niat banget itu nikah ya sebenarnya. Bukan niat lagi kan, dia dibawain duit. Aku kan dibawain duit sama dia. Dia kan ngelamar aku, ya kan gimana sih bang kalau? Iya. Kan ada yang nikah siri-siri doang. Enggak, kita mah digedein bang. Kita sampai dikembangin. Ada kembang, ada dangdut, lengkap banget, komplit gitu loh. Pagi-pagi ada marawis. Udah serius banget sebenarnya. Iya, emang mungkin ini jalannya kali ya buat jadi lurus gitu kan. Ternyata aku nggak dapet di sininya, aku nggak dapet feel-nya dia gitu bang, aku nggak tahu kenapa. Kamu berhubungan sama dia 2 minggu lah ya? Iya. Berapa kali berhubungan di ranjang? 3 atau 4 kali gitu. Sama sekali kamu nggak pernah menemukan? Aku diem aja, aku nggak ngapa-ngapain, agak goyang, nggak ngapa-ngapain. Mungkin dari situ juga dia kesel juga kali ya, jadi dia juga nggak minta. Dia orangnya diem bang, kalau apa-apa tuh dia orangnya diem. Jadi mungkin karena kita kaget
baru 2 bulan kenalan kali ya, terus langsung nikah gitu kan. Kan di situ juga aku nggak maksa dia buat ngelamar aku dulu pas lagi itu. Tiba-tiba dia datang juga bawain duit sama keluarganya. Tapi kan kamu minta cariin ke itu tadi. Iya, tapi kan maksudku secepat itu selama 2 bulan gitu loh bang. Langsung. Ntar dia kalau ngeliat juga, wah berarti bener nih dugaan gua gitu. Berarti dia belok gitu kali ya kalau dia ngeliat ntar. Ini menarik, masalah tadi itu loh yang ranjang itu berarti kamu sama sekali tidak menikmati. Enggak, malah aku menikmatinya sama pacar aku yang cewek ini gitu. Aku dapat feel-nya gitu loh sama yang cewek. Even kamu mau diapain gitu, ngebayangin cewek kamu atau cewek lain gitu. Waktu itu pernah ada pikiran kayak gitu, nggak dapet bang. Tapi dia masukin kamu loh. Iya iyalah, namanya dimasukin, masukin lah. Sakit apa enak? Nggak tahu, aku juga bingung. Nggak ada rasanya, kayak plong aja gitu. Nggak ada rasa sakit. Kamu nggak pernah dimasukin loh. Iya emang enggak. Sama dia. Dia kamu dapat perjaka nih. Kayak bukannya sakit sih bang, kayak ada yang ngeganjel aja di akunya. Kalau sakit mah enggak. Pas udah selesai kayak ada yang ngeganjel aja. Ngeganjel apaan itu? namanya cewek ada jiwa, kamu kan ada jiwa ceweknya lah. Iya. Pasti kan ada reaksi gitu. Aduh bang sakit atau apa? Aku nggak ngomong apa-apa. Diam aja gitu. Diam aja, iya. Dan dia juga cuma, kamu kenapa sih nggak ngomong gitu? Kamu sempat marah gitu kan, sempat kayak gitu ya. Kok diem aja? Sempat dia pernah ngarahin pala aku ke ininya dia gitu ya. Burungnya. Wah, aku marah banget di situ kan. Dia langsung nggak mood, langsung pakai celana gitu ya. Dalam hati aku, sialan ini ya, gua kagak mau banget lah. Kagak mau lah bang, aku kayak disuruh harus dia karaokean gitu kan, nggak mau karaokean. Karaokean malam-malam nggak mau. Ya balik lagi ke kamu. Nah. Ya ibarat kata kan kamu kan pengen sembuh Ji. Iya. Kenapa nggak mencoba? Aku justru nggak tahu bang. Soalnya supervisor aku kan juga kayak aku ya bang, Buci. Tapi Buci udah senior. Senior, oh ya. Pas lagi malam aku mau nikahnya, besoknya nikah kan. Kalau malamnya itu kan ada acara kayak syukuran gitu ya, tasyakuran apa gimana gitu ya. Nah supervisor aku datang, dia sendiri datang ngomong kayak gini. Kakak tahu, kata dia gitu, kamu ini tuh terlalu cepet Ji, tapi ini kakak tahu di sini tuh bukan zona nyaman kamu, pasti kamu balik lagi, kata dia. Bener omongannya dia, aku sampai sekarang masih ingat kata-katanya dia ini. Omongan dia kayak gitu, ini tuh bukan zona nyaman kamu, pasti nanti kamu balik lagi kok ke zona nyaman kamu. Bener. Omongannya dia bener. Pas malamnya besoknya mau nikah tuh, malamnya dia datang, supervisor aku, Buci juga senior. Dia nikah? Dia nikah nggak? Dia janda, supervisor aku. Iya. Janda. Oh, dia pernah nikah juga tapi janda juga. Janda. Di Rukiah udah. Di ini itu sampai kemana-mana untuk berobat udah. Bahkan sampai dimasukin pun untuk dicoba gitu loh. Udah. Dan tetap balik lagi. Iya, saya juga bingung. Seperti ini. Memang susah ya. Susah bang, kalau buat sebagai Buci itu tuh kalau buat lurus lagi menurut saya tuh susah. Kalau misalkan buat kayak femme-nya gitu yang rambutnya panjang, dia masih ada dominan buat suka sama laki tuh masih pasti. Kalau buat kayak kita gitu, kayak kaum Buci gitu tuh susah bang, buat nerima semuanya itu lagi tuh susah. Tapi buat pengen normal itu pasti ada, tapi buat nerima itu susah gitu. Dan saya udah ngerasain itu. Oke, yang seperti kamu bilang tadi, kalau yang P masih bisa lah. Masih gitu bisa kan. Dia. Walaupun even dia berpura-pura sama laki-laki, tapi nggak akan kelihatan. Tapi kalau kamu sebagai Buci itu udah susah banget berarti. Susah bang, buat ngelewatin itu sudah habis-habisan duit ya kan, tenaga juga kan, kesana kesini pengen sembuh juga. Ternyata balik lagi. Udah ikut pengajian kayak kajian gitu selama setahun. Saya tahu bang larangan dosanya kayak gimana kayak gitu ya. Namanya kajian gitu kan, ngaji-ngaji. Saya tahu kalau itu emang ini berdosa banget, namanya dunia belok kan gitu kan. Siapa sih yang dihalalin, semuanya haram. Tahu dosa-dosanya, tapi gimana aku juga nggak tahu, bingung. Kenapa bisa nggak tertariknya itu sama cowok, balik lagi gitu sama cewek. Dan kepuasan aku tuh kalau lagi
ngejilat terumbu karang itu tuh. Aku ngerasa kepuasan aku tuh di situ bang. Walaupun aku tuh nggak pernah dijilat itu. Kalau aku nggak pernah dari aku belok ya, sampai sekarang aku nggak pernah dijilat. Tapi kalau aku ngejilat terumbu karang si pacar aku, selalu itu aku lakuin, dan itu tuh menurut aku kepuasan aku tersendiri di situnya. Kamu keluar juga? Keluar lah. Walaupun nggak diapa-apain? Kan kita gesek-gesek main. Oh yang tadi yang terakhir ya? Iya. Kirain lagi jilatin gitu terus tiba-tiba becek gitu. Akunya? Iya. Enggak. Kalau becek mah becek, tapi kan nggak keluar. Kalau keluar itu kan kita harus ada sentuhan gitu, harus gesekan. Harus digesek. Kalau kayak cowok aja kayak coli kan. Selanjutnya, Gitu. Oji. Berarti even mau diapapun itu, tapi gini, teman kamu ada yang circle kamu ada yang sampai menikah nggak, terus dan dia nggak pernah lagi Enggak. Belum ketemu. Aku belum. Rata-rata masih pada sendiri semua, sampai yang udah senior 40 ke atasan masih pada belum nikah. Kalau yang aku buci. Kalau yang aku dapet temen yang buci nikah belum dapat. Kalau fem udah, mantan aku aja udah nikah. Dia bilangnya pas lagi jadi sama aku gitu ya, aku nggak bakal mau sama laki-laki lagi, aku cuman sama kamu doang. Tai, aku bilang gitu aja kan. Aduh, gombal. Akhirnya nikah juga. Iya, akhirnya nikah juga. Oke. Gitu. Makanya kalau fem itu kan bang, aku balik lagi tuh, kalau fem itu masih bisa buat sama cowok. Diselamatin lah ibarat kata sama cowok. Iya, susah kalau buci mah. Buat jalan keluarnya tuh. Misalkan dia nikah nih, tapi ada kemungkinan nggak dia akan mencari buci? Bisa, banyak. Kan aku ikut grup-grup belok itu kan banyak. Berarti kalau misalkan even si feminin menikah dengan suaminya lah atau pasangannya, itu masih ada kemungkinan dia mencari buci? Nggak akan bisa sembuh total? Ada yang bisa sembuh juga bang, ada yang masih ternyata mungkin main laki gue tuh kurang enak, makanya gue balik lagi lah ke buci. Ada juga kayak gitu bang, ada. Oh iya? Gitu. Kalau aku nemuin teman aku yang buci gitu, sampai nikah belum. Kalau yang fem memang banyak. Yang balik lagi ke dunia belok lagi ya banyak. Karena dia nggak nemuin jati dirinya dia yang buat jadi lurus sama suaminya ini. Oji punya teman-teman nggak yang sudah punya suami? Tapi masih belok. Masih belok? Ada dulu. Sekarang mah udah last contact. Kalau kemarin-kemarin ada, masih. Bahkan sudah punya anak juga, ada nggak? Ada 2 orang, anaknya 2. Tapi dia masih sukanya mebuci. Temen aku. Berarti bukan rahasia umum ya, pasti ada yang masih sudah menikah. Iya. Oke. Oji, balik lagi ke Oji. Oke, gimana? Tapi pengen sembuh, pengen sembuh. Pengen berubah nggak sih? Pengen bang, berubah mah pengen. Sebenarnya tuh capek kayak begini gitu loh, di ngejudge banyak orang gitu kan, dibilang kalau buci mah itu sampah lah, penyakit lah gitu. Sebenarnya. Oke, bentar, saya potong. Coba keluarin unek-unekmu yang sampai orang yang sangat menyakitkan yang pernah mojokin Oji, gimana coba? Sampah. Ya dibilang sampah tuh kalau kerja di PT kita kan banyak tuh ya ibu-ibu yang namanya ribuan orang kan. Banyak ibu-ibu yang ngomong janganlah deket sama Oji, itu tuh nanti kamu ketularan, dia tuh penyakit kata dia gitu kan. Dia itu sampah masyarakat. Orang-orang kayak gitu tuh sampah masyarakat gitu. Kan aku orangnya emosian ya bang. Aku tuh banyak yang ngomong nih teman-teman aku orangnya emosian bang gitu. Malah tuh mesin jahit aku pernah angkat loh bang, saking aku digituinnya gitu. Katanya ibunya itu emang kalau emang lu nggak mau dikatain kayak gitu ya lu rubah penampilan lu gitu, kata ibu-ibunya kayak gitu. Kan aku balikin gini kan, Bu, ibu tuh nggak tahu kenapa tuh aku bisa kayak begini, ibu tuh jangan asal ngejudge, aku bilang gitu. Emang kan kalau emang penyakit, emang saya HIV, emang aku punya HIV, aku gituin tuh bang di situ gitu. Menurut aku tuh buci itu emang bukan penyakit. Apa itu? Virus? Bukan virus juga ya. Kalau misalkan kita temenan nih bang ya, ada yang kayak teman aku nih, kayak sahabat aku bertiga, dia temenan sama aku, dia nggak kebawa terjerumus buat masuk ke dunia belok. Tadi ada yang nggak belok, kamu belokin? Iya sih ya. Berarti itu virus ya. Berarti itu penyakit ya bang. Ya balik lagi ke orangnya ya. Nah itu balik lagi sih emang bang. Dia nggak mau ya lurus saja juga ya nggak balik lagi ke dirinya sih, gitu, benar ya kan. Intinya ya
Balik lagi ke orangnya masing-masing sih. Kalau dia memang pengen mencoba ya apapun itu ya pasti bisa menjadi lebih dalam lagi gitu loh. Nah, sekarang kamu intinya pengen lah berubah, tapi balik lagi tidak bisa sama sekali. Apalagi udah masuk ke tahap buci tadi itu. Kalau Pem masih bisa lah gitu. Even masih bisa ke cowok tapi masih bisa ke cewek. Tapi kalau kamu fix sampai kapanpun nggak akan bisa sama cowok. Iya. Soalnya udah pernah aku lakuin juga, udah sampai. Ya itu tadi. Iya kan, udah sampai nikah itu, jadi nggak bisa nggak menikmati. Takutnya nanti aku coba lagi, takutnya gagal lagi. Apa emang ini disalah di cowoknya? Aku nggak tahu ya, gitu. Apa emang disalah di akunya juga di sini itu aku nggak tahu. Pengen punya anak? Pengen lah bang, namanya punya anak. Takutnya ntar saya nggak punya keturunan, siapa yang ngerawat di masa tua? Udah gitu kalau misalkan aku ngelihat kakak-kakak senior aku gitu ya udah pada tua, tangannya udah pada keriput. Aku nggak pengen ngebayangin aku tuh entah kayak begitu, aku nggak mau. Kadang aku suka ngeluh sama teman-teman aku nih ya. Itu lihat apa tuh, itu udah ini banget, tangannya udah pada keriput, senior, nanti lu bakal kayak gitu kalau lu nggak nikah, makanya lu punya keturunan, digituin mulu sama teman mah. Nah, namanya pengen punya keturunan, siapa sih nggak pengen? Kalau dikasih pilihan, seandainya bisa diputar balikan lagi, pengen menjadi hidup normal apa masih menjalani seperti ini? Pengennya normal. Kalau setiap malam gitu ya bang, pas lagi capek-capeknya dengan keadaan gitu ya kan, nangis kadang, sempat marah juga sama Tuhan gitu ya. Kenapa sih dikasih kayak begini banget hidup? Nyalahin gitu. Tuhan? Karena kenapa bisa dikasih suka sama cewek, rasa sayang ini kenapa sama cewek bukan sama cowok gitu. Pernah nyalahin Tuhan? Mama saya pas lagi meninggal, saya sampai kayak apalagi yang diambil, aku bilang kayak gitu kan ya. Ini tuh cuman udah tinggal satu doang, kenapa harus diambil? Di situ aku marah banget bang, pernah sampai aku mau beri loh. Mama meninggal 2 bulanan mama meninggal, aku gantung, tapi pelaponnya rubuh. Teman aku datang langsung ke kontrakan aku. Itu kok bisa? Maksudnya putus asa? Wah bukan putus asa lagi bang. Kan ada kata-kata selagi orang tua kamu ada, hidup kamu bakal baik-baik saja. Oke. Setelah nggak ada, apakah baik-baik saja? Saya ngerasa enggak. Saya ancur-ancuran mental di situ tuh, terpuruk banget bang. Wah udah parah dah itu, susah. Udah sampai saya udah mencoba buat akhirnya tapi plafonnya rubuh, saya jatuh. Jadinya teman saya pada datang ke rumah, jadi nggak jadi dah tuh. Saya malah disalah-salahin. Toh goblok, ngapain harus begini, kata dia gitu kan. Luar biasa apa channel. Oke, kita pengen tahu lagi nih. Pernah nggak kamu merasa kayak, ya maksudnya kayak apa yang namanya kecewa banget sama orang-orang yang kayak selain yang kamu dibilang sampah tadi, yang benar-benar sakit banget di saat kamu dikatain orang atau apa dengan kehidupan kamu yang sekarang? Selain yang sampah tadi itu dibilang ya, sampai masih ada lagi nggak yang sampai benar-benar sakit banget di hati kamu? Keluarga sih, keluarga dari orang tua mama, orang tua papa. Mereka sudah tahu juga? Udah tahu. Apa kata-kata mereka? Pas lagi tahu saya begini mah, sebelumnya saya punya waktu yang saya ini loh bang, 2015 namanya saya bandel kan ya. Saya pernah bikin kesalahan di keluarga besar dia semua ada tuh ya kan. Dari situ udah keluarga saya tuh nggak ada yang mau ngerangkul saya dari situ. Pas lagi ada mama saya aja, saya udah digituin, gimana udah nggak ada mama, pasti hidup saya bener-bener udah nggak punya siapa-siapa. Dan sekarang terjadi itu, saya udah nggak punya siapa-siapa. Mama saya udah meninggal, bener semua keluarga nggak ada nama sekali ngerangkul. Jangankan ngerangkul ya bang, WA aja, Ji gimana kabarnya, mama saya baru meninggal aja nggak ada yang nanyain sama sekali WA saya gitu bang, nggak ada. Kamu sekarang tinggal di mana? Apa basa-basi busuk lah gitu kan? Udah makan belum? Sini kalau belum makan di rumah bibi, nggak ada satupun. Mama saya anak pertama bang. Dia punya adik 6. Papa saya anak pertama, punya adik 6. 6-6-nya mana? Sampai sekarang nggak ada sama sekali yang nanyain saya. Mama saya meninggal,
itu 7 harian mama saya meninggal, emang saya ada diorangin? Nggak ada bang, saya di kamar baca yasin, saya di kamar, kagak ngumpul di ruang tamu gitu. Enggak, karena saya nggak diorangin, ditanya aja kagak. Saya pulang kerja gitu kan, saya bawa bingkisan buat tambah-tambahan acara 7 harian itu kan ya, nggak ada yang ditanyain. Nggak ada yang disuruh, yaudah mandi dulu sono, abis ini kita yasinan, nggak ada sama sekali dari kelima adik mama saya itu. Jadi intinya keluarga kamu udah jauh lah sekarang. Bukan jauh lagi bang, pas lagi ada mama saya aja Begitu gimana udah nggak ada mama saya. Tapi intinya mereka tahu kehidupan kamu. Tahu. Itu yang membuat mereka jauh. Intinya merasa kayak enggak deh, dikucilkan lah. Iya. Apalagi nggak ada mama kamu lagi, makin dijauhin. Iya. Dan kamu hidup sebatang kara dong sekarang. Iya. Kerja aja saya nyari yang emang ada inian ya, tempat tinggalnya, dapat makan. Oke. Tapi mereka masih hidup semua dong, saudara-saudara. Masih sehat walafiat no, kali yang nonton mah pada masih bang. Ya udah, sekarang buat saudara deh, seandainya ada kata-kata nggak, kita pengen tahu nih. Kalau mereka nonton deh, misalkan apa pembelaannya, unek-unek atau pembelaannya Oji? Kalau misalkan menurut aku ya bang ya, karena namanya juga manusia kan, pasti ada yang berbuat salah gitu kan. Mungkin pas lagi dulu aku masih muda kan, itu kesalahan aku gitu kan. Tapi kan aku pengen berubah nih. Kenapa masih kagak mau ngerangkul? Malah ada yang dari ade ipar mama aku nih ngomong kayak gini, alah itu mah cuman kedok doang, dia pakai kerudung kayak begitu nanti juga balik lagi. Walaupun bener, tapi harusnya dia jangan ngomong kayak gitu dulu dong. Kan aku lagi mencoba tuh waktu itu. Tapi kenapa dia ngomongnya langsung kayak, alah itu mah cuman kedok doang nanti juga balik lagi. Ya walaupun aku balik lagi gitu kan, tetap balik lagi. Tapi pas lagi zamannya itu ya jangan dibuat kayak orang udah mau istiqomah malah gitu jadi ngedon lagi. Jadi malas lagi jadinya. Harusnya jangan kayak gitu, masa keluarga begitu. Harusnya kan kalau emang aku pengen berbuat baik, mau jalan ke jalan yang benar, rangkul gitu loh bang. Kok malah kayak digituin? Itu loh namanya saudara. Oke. Cuman pas lagi mama aku meninggal doang pada ngomong kalau ada apa-apa kesini ya. Itu mah cuman buat penenang pas lagi mama aku nggak ada doang hari pertama. Hari kedua, ketiga, dan sampai detik ini pun nggak ada namanya dia. WA aku nanya-nanya kabar nggak ada sama sekali. Udah mau setahun, besok mama saya setahun. Tanggal 26 Juni besok. Setahun dia meninggal. Ada sama sekali keluarga sampai sekarang nggak ada. Jadi intinya kamu udah pasrah aja dengan kehidupan kamu saat ini, berjuang jadi, sendiri. Di kaki sendiri berjuang. Untungnya saya dapat pacar yang sekarang tuh ya lagi nian banget, sport banget. Support kamu. Ya. Oke. Sedikit lagi kita pengen tahu di titik-titik terakhir ya. Kita seru-seruan lagi. Dari sosok, nggak semuanya yang di luar sana. Kamu paling nggak suka, kita seru-seruan aja kayak kuis ya. Kamu paling nggak suka kalau diliatin orang kayak gimana? Maksudnya gini, kayak bisa, ada nggak sih kayak misalkan kalau kamu di tempat umum nih, terus orang manggil kamu tuh yang paling kamu nggak suka? Mbak. Oh. Kalau tempat kerja gitu kayak anak baru gitu ya kan, masuk, Mbak ini dong, aku bilang jangan manggil Mbak, manggilnya kakak aja. Terus dan teman-teman aku yang tahu pada ketawa, iya dia mah nggak mau dipanggil Mbak gitu. Rata-rata anak baru sih kalau itu tadi. Jadi kamu nggak mau dipanggil Mbak? Sama sekali gitu. Mbak, nggak mau Mbak. Kalau kakak mau masih mau lah. Kalau kakak mah rata-rata kan pasti manggilnya kakak. Rata-rata orang kayak kamu pasti nggak mau dipanggil Mbak. Ada yang nggak mau sih. Menurut aku sih nggak bakal ada yang mau kalau buci-buci dipanggil Mbak. Bro bisa jadi bro. Kakak. Sedikit lagi kita pengen tahu. Itu tadi masalah kamu nggak suka lah, misalkan dipanggil di tempat umum yang ya orang nggak kenal ini. Yeah. Nah, terus di circle kalian punya bahasa kode-kode nggak? Kayak misalkan di tempat lain kan kayak misalkan cowok-cowok yang itu tadi gay lah, misalkan kan mereka punya bahasa sendiri. Nah kalau di kehidupannya Oji, kalian punya circle, punya bahasa sendiri nggak sih kode-kode gitu kayak orang di sebelah? Sama sebutannya gitu bang? Iya, kayak misalkan ngeliat cewek cantik misalkan,
apa bahasa di Sama aja. Kalau lihat cewek cantik mah biasa aja ngomongnya. No, ada cewek cantik gitu biasa. Nggak ada bahasa kode-kode agaigi nggak ada. Kalau di circle aku nggak ada. Cuma yang kita tahu tadi Buci, Andro, Fem, Andro gitu. Kalau yang di dunia pelangi sebelah kan ada, mereka punya bahasa sendiri-sendiri. Kalau yang gitu. Gay gitu ya, kan ada Boti, Top. Iya. Kalau mereka ngomong-ngomong di tongkrongan juga pasti beda-beda cara ngomongnya kan. Oh iya, mungkin ada yang kayak gitu. Nah, kalau di akunya nggak ada. Normal aja. Normal kayak begitu. Oke. Nah selanjutnya kita pengen tahu lagi, Oji sukanya seperti apa wanita itu? Rambutnya panjang sih bang. Panjang. Makanya rata-rata pacar aku tuh nggak ada yang rambutnya pendek. Kalau misalkan aku dapetin rambut panjang nih. Kalau misalkan dia potong, aku bisa marah-marah. Jadi tuh harus izin dulu kalau mau potong. Kayak yang sekarang nih kan rambutnya panjang nih. Aku bilang jangan sampai dipotong. Kalau potong awas aja nih, aku marah. Oke. Dan rata-rata pada nurut kalau aku suruh potong. Harus panjang lah, namanya kamu ininya cowoknya harus panjang. Iya, aku pengennya panjang. Jadi berkata mau secantik apapun di depan kamu, terus kalau rambutnya pendek, kamu ilfeel. Nggak tertarik aja gitu. Oke. Nah itu apa namanya? Lupa dari saya itu. Jadi kayak badannya, umurnya. Ya kadang aku dapetinnya yang nggak pernah. Lebih suka, lebih spesifik. Di bawah. Kayak 2 tahun, kalau nggak setahun. Pokoknya jangan aku yang di bawah aja. Aku pengennya aku yang di atas, dia yang di bawah umurnya gitu. Bukan seksnya. Kalau seksnya mah aku demennya di bawah ya. Iya, maksudnya untuk pasangan gitu kan. Kamu ada nggak lebih suka yang dewasa? Oh enggak, malah aku pengennya aku yang dewasa. Lebih muda. Lebih muda. Oke. Lebih suka yang single apa yang sudah punya suami? Aku nggak pernah dapetin yang punya suami. Rata-rata dapetnya nggak pernah. Maksudnya kasihan buat ngerusak yang udah bersuami gitu. Kalau misalkan yang belum masih lurus, bisalah dibelokin dikit gitu kan. Kalau yang bersuami aku takut tantangannya gitu. Oke, selanjutnya dikit lagi. Mau sampai kapan mau menjadi seperti ini? Sampai jalannya kali ya bang ya. Sampai emang benar-benar dapat yang bisa ngebimbing aku jadi yang lebih baik kali ya. Jadi buat saat ini mungkin ya aku jalanin aja nih sekarang. Aku nyamannya kayak begini gitu. Entah sampai kapan. Aku juga bingung. Tapi intinya sudah pernah mencoba lah ya. Iya, dan itu gagal. Masih enakan apem. Bukan enak lagi bang. The best dah. Terumbu karang. Oke kalau gitu. Oke, Hapo Channel sepertinya itu aja konten kita atau mungkin narasumber yang sudah bercerita di kali ini. Cukup sudah. Terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel, Oji. Ada unek-unek lagi nggak untuk netizen? Satu lagi gitu. Kalau ketemu gua, tolong deh maklumin atau apa gitu. Ada nggak unek-unek yang buat netizen gitu? Kalau buat netizen itu yang aku bilang tadi tuh bang, jangan ngejudge kalau buci itu tuh penyakit. Itu kan lu pada nggak tahu gimana kita tuh kayak begini gitu. Siapa sih yang mau kayak gini? Siapa gitu? yang nggak ada yang mau. Saya pribadi juga nggak mau kayak begini. Kalau bisa mah pengennya lurus normal kayak manusia kayak biasanya gitu bang. Oke, kalau nggak percaya coba deh jadi gue sehari gitu. Iya, berat lah. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel, Oji. Pengalaman kamu yang sangat luar biasa, sudah mau berbagi di Hapo Channel dan sudah mau mengutarakan isi hatinya yang sangat luar biasa. Dan untuk kalian semuanya ya inilah kehidupan kita, inilah kehidupan di sekitar kita. Siapapun itu bisa menjadi seperti Oji. Adik kita mungkin, saudara kita mungkin, anak kita mungkin, teman kita mungkin. Jadi ya satu kata sih, manusia kanlah manusia gitu loh. Jadi karena kita hidup di dunia ini berdampingan dengan bermacam-macam background kisah hidup. Itu sih. Jadi ya ambillah hikmahnya dari pelajaran ini atau dari konten ini. Ambil positifnya kalau memang ada yang positif. Tapi kalau memang tidak ada yang positif, semuanya negatif semua, ya udahlah skip aja. Cari yang konten-konten edukatif. Tapi ya di sini saya hanya menyajikan atau menjembatani agar kalian semua yang di luar sana bisa membuka mata bahwasanya ada kehidupan di sekitar kita, sosok Oji dan yang lain-lainnya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ambil positifnya kalau memang ada yang positif, kalau memang tidak ada ya udahlah di skip aja. Saya di sini hanya menjembatani ya agar kita bisa membuka mata.
inilah kehidupan kita di dunia ini. Masalah dosa ya balik lagi, kita punya dosa semuanya, tapi ya yang bisa menilai dosa kita hanya Sang Pencipta yang di atas. Dan terutama untuk kamu, semoga bisa lebih baik lagi ke depannya, walaupun mungkin entah kapanpun itu, tapi tetap semangat untuk kamu. Luar biasa sih sosok Oji ini ya. Ibu tidak ada, ayah tidak ada, saudara sudah menjauhi semuanya, dan sekarang survive sendirian di sini. Semangat ya buat kamu. Semangat. Balik lagi ya. Mungkin di luar sana ada yang lebih jauh terpuruknya dari Oji. Ya. Jadi ya tetap semangat. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini. Saya Heri dan Oji. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you.